voices passing by the river. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, sahabat guru madrasah yang dirahmati Allah, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat belajar walaupun kita belum bisa berjumpa dalam satu tempat. Yang pastinya kalian kangen banget dengan suasana sekolah, suasana kelas. Ya, mari kita doa sama-sama. Semoga apa yang menimpa kita, khususnya negara kita, semua Allah angkat. Apa yang menjadi musibah bagi kita semua ini, ya Allah jauhkan kita semua dari bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita masuk pada bab 3 ya, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak yang bertemakan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di bab 2 kita telah mempelajari tentang Asmaul Husna. Semoga kalian semua paham ya dari pelajaran-pelajaran yang kemarin. Kalaupun belum paham, silahkan bertanya. Ya, silahkan kalian tonton kembali videonya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita baca doa. Mari kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa, sebelum kalian masuk kepada pembahasan, kita harus tahu dulu kompetensi inti, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kompetensi intinya adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yang termasuk di dalam mengamati yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang diri kalian sendiri, tentang makhluk ciptaan Allah dan kegiatannya, dan benda-benda yang kalian jumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Lalu yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Itulah kompetensi inti yang harus kita ketahui. Lalu selanjutnya di sini ada kompetensi dasar ya yang harus kalian ketahui juga. Yang pertama, 1.3, menerima kebenaran adanya kitab-kitab Allah dan nabi yang membawa risalah Allah.
2.3 menunjukkan sikap teguh pendirian dan amanah setelah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. 3.3 memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. 4.3 mengomunikasikan nama-nama kitab Allah beserta nabi yang membawa risalahnya. Itulah kompetensi dasar yang kalian harus pahami. Selanjutnya, oke. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun iman. Kira-kira rukun iman yang keberapa? Ayo kita lihat. Yang pertama, rukun iman, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qadha dan qadar yang baik dan yang buruk yang datangnya dari Allah. Nah, berarti rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah yang nanti pada video ini kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, teman-teman semua kira-kira udah pada tahu belum berapa jumlah kitab-kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini? Nah, kalau kalian penasaran, yuk kita bahas, kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini lihat ada dua orang sahabat. Tahukah kamu bahwa sebelum kitab suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasulnya? Ya, betul sekali. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, dan kitab Injil. Ayo kita lihat penjelasannya. Nah, yang pertama tadi dibilang adalah kitab Taurat. Ya, Taurat namanya adalah kitab Taurat yang menerima wahyu dari Allah. Kitab Taurat ini adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian kandungan isi yang terdapat di dalam kitab Taurat yaitu berisi tentang keyakinan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala, dan Taurat pun menjelaskan perihal kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW ke dunia. Ya, jadi kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang mana Nabi Musa menyebarkan atau memberitahukan kepada umatnya pada saat itu. Lalu yang kedua ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diterima oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kandungan isinya berisi tentang beberapa dzikir dan pengajaran serta hikmah, dan di kitab Zabur ini merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Ya, selanjutnya adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan oleh Allah, diberikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kandungan isinya yaitu berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Inilah kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan berikutnya ada kitab suci Al-Quran. Nah, namanya adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Nah, kandungannya ya di dalam Al-Qur'an ternyata berisi tentang akidah dan keimanan, proses penciptaan manusia, kisah-kisah terdahulu, hubungan manusia dengan Allah, petunjuk untuk keluarga, dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi di Al-Quran banyak isinya. Karena Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan semua kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, itulah 4 kitab-kitab Allah yang Allah turunkan ke muka bumi, ya. Nah, selain kitab ternyata juga ada mushaf-mushaf, ya. Bedanya kitab dengan mushaf, kalau kitab dia lebih banyak isinya, sementara mushaf hanya lembaran-lembaran, ya. Nanti kita akan pelajari perbedaan antara mushaf dengan kitab-kitab. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah beriman kepada kitab-kitab Allah dan bagaimana caranya. Nah, di sini. Nah, ada dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu. Ya, di sini ada kalimat fi'il amr, yaitu kalimat perintah bahwa kita yang diperintahkan oleh Allah untuk tetap beriman. Berimanlah kalian billahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya Allah. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kalian kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya itu. Ya, maksudnya kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu berupa Al-Quran. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan berimanlah kalian kepada kitab yang telah juga diturunkan sebelumnya, ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimani, ya, kitab sebelumnya juga. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kata Allah, dan barang siapa yang mengingkari, yang kufur, yang kafir, nah,
terhadap Allah dan malaikat-malaikat Allah dan kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah dan hari kiamat, faqad dhalla, maka sesungguhnya dia telah sesat, ya, dia telah tersesat, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Itulah dalil Al-Quran tentang bagaimana kita harus mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya, kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus percaya. Yang kedua, mempercayai bahwa 4 kitab-kitab Allah tersebut datangnya dari Allah. Ya, kita pun juga harus percaya bahwa keempat kitab tersebut merupakan, ya, anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu yang tertulis dan dikisahkan di dalam Al-Quran. Ya, kita harus membenarkan, ya, bahwa berita-berita, ya, tentang kitab-kitab pada zaman dahulu, ya, itu memang benar adanya. Ya. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Karena kita umat Islam, maka Al-Quran merupakan pedoman bagi kita dan harus kita jalankan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Seperti itulah kewajiban kita sebagai manusia terhadap kitab-kitab Allah. Nah, apa saja hikmah ketika kita beriman atau mengimani kitab-kitab Allah? Nah, dengan kita mengimani kitab-kitab Allah, berarti kita harus selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang kedua, kita juga harus banyak bersyukur, karena ternyata Allah telah banyak memberikan hal-hal yang kita tidak ketahui, bahkan yang kita ketahui. Ya, anugerah yang Allah berikan itu terlalu banyak sehingga harus bagi kita untuk banyak bersyukur. Lalu yang berikutnya, kita dengan mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berarti kita mengetahui tentang kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan Allah. Dan yang keempat, ya, dengan kita membaca, melihat, ya, memahami dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita dapat mengambil ibrah atau satu pembelajaran dari kejadian-kejadian yang terdahulu. Dan yang terakhir, maka kita dapat termotivasi untuk terus berbuat baik. Ya. Lanjut, ya, akhirnya telah berakhir pembelajaran kita dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga kita dapat memahami, bahkan mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga dengan begitu artinya kita telah benar-benar yakin, telah benar-benar beriman terhadap kitab-kitab Allah, khususnya bagi kita umat Islam. Ya, kita harus mempelajari, memahami tentang kitab suci Al-Quran
Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan kepada kalian semua semoga menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, yang berguna bagi agama kalian, bagi nusa dan bangsa kalian, bagi negara kalian, dan khususnya bagi keluarga kalian semua, orang tua kalian. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.